Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Siva Maharani. Tentunya masih di Haluan Indonesia Televisi yang selalu memberikan berita secara terkini dan juga terpercaya. Berikut berita dari kami hari ini. Sebanyak 2.339 KK di Lampung Barat masuk bursa calon PKH. Di Lampung Barat, sebanyak 2.339 kartu keluarga masuk bursa calon penerima keluarga harapan atau PKH baru. Tepat sasarankah calon penerima yang masuk dalam data pemerintah tersebut? Dari 7.000 data yang diusulkan pemerintah Lampung Barat ke Kementerian Sosial, 2.339 diantaranya yang hanya masuk verifikasi Kementerian Sosial sebagai calon penerima dengan 4 kriteria. Data calon penerima yang diusulkan berdasarkan data dari bantuan pangan non-tunai atau sembako oleh instansi terkait. Dikatakan Kepala Bidang Jaminan Sosial Ferry Susanto, 2.339 KK calon penerima di Lampung Barat kini tengah dilakukan validasi oleh pendamping PKH dengan kriteria ibu hamil, mempunyai balita, disabilitas atau cacat berat yang tidak bisa melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain, dan kategori lansia 70 tahun ke atas. Namun belum dapat dipastikan akan menjadi penerima PKH meski masuk kriteria penerimaan manfaat tersebut, disebabkan baru usulan yang tengah diupayakan pemerintah daerah. Diperkirakan validasi akan selesai pada awal Agustus 2020 mendatang. Hingga Juni penerima PKH di Lampung Barat sebanyak 16.540 KK. Penambahan yang terakhir ini ada penambahan sekitar 2.339. Yang kita usulkan? Kita mengusulkan sekitar 5.000-an karena sekitar 7.000-an karena kita menyesuaikan dengan penerima beras. Yang penerima sembako memang mereka sudah punya KKS. Nah, kita usulkan agar mereka yang menerima sembako juga menerima PKH. Jadi, sementara yang dikirim nama-nama sekarang yang ini ada sekitar 2.339 untuk divalidasi. Sementara Kepala Desa Bumi Agung, Kecamatan Belalau, Marwan, menjelaskan Desa Bumi Agung mendapat kuota sebanyak 35 KK sebagai calon penerima baru, namun dari hasil validasi 7 orang tidak masuk dalam 4 kategori penerima manfaat yang merupakan rujukan program pemerintah tersebut. Hasil validasi pendamping PKH untuk benar tepat sasaran calon penerima sesuai kriteria yang diberlakukan, sehingga 7 orang tersebut dipastikan tidak akan masuk dalam calon penerima keluarga harapan. Kami mengadakan validasi calon penerima PKH tambahan sejumlah 35 orang. Prosesnya di sini kami mengecek apakah ada di antara yang keluar kita tadi yang tidak masuk kriteria atau yang sudah masuk atau juga ada yang sudah masuk lansia atau belum. Ibu hamil, anak usia 0 sampai 6 tahun, SD, SMP, SMA, dan disabilitas berat yaitu cacat dan lansia 70 tahun ke atas. Dari Lampung Barat, Safri melaporkan. Berita selanjutnya, Inspektorat Kabupaten Tanggamus memproses PJ Kepala Pekon Waikerap atas dugaan korupsi. Inspektorat Kabupaten Tanggamus proses PJ Kepala Pekon Waikerap Dr. Andes Arifin pada Senin 27 Juli 2020. Sekretaris Inspektorat Gustam saat dikonfirmasi di ruang kerjanya kantor Inspektorat Tanggamus menjelaskan perihal pemanggilan PJ Kakon, Sekretaris Pekon, BHP, dan TPK Pekon Waikerap pada Selasa 28 Juli 2020. Pemanggilan ini terkait pemberitaan media massa tentang dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2019 lalu. Gustam menjelaskan saat ini pemeriksaan dilakukan oleh Inspektur Pembantu 2. Minggu yang lalu terkait pelaksanaan dana desa di Waikerap. Jadi kemarin kita sudah
mengklarifikasi berkaitan dengan item-item informasi yang dilaporkan berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan PAUD, pelaksanaan pembayaran insentif guru ngaji, pelaksanaan pembuatan POT, pelaksanaan pembangunan satunya saya lupa. Nah, beberapa hal tersebut sudah kita sampaikan untuk mereka memberikan klarifikasi ke kita. Artinya klarifikasi tersebut memang mereka laksanakan, siapa yang melaksanakan, terus anggarannya berapa, mekanismenya bagaimana. Nah, itu sudah mereka sampaikan di dalam berita acara tersebut. Tentang borongan yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa informasi yang didapat, data yang didapat bahwa pelaksanaan kegiatan itu diborongkan, dan mereka menyatakan betul bahwa itu diborongkan. Nah, kenapa diborongkan? Karena asumsi mereka atau tanggapan mereka bahwa itu memang keinginan dari masyarakat tersebut untuk diborongkan, melaksanakan dan apa yang mereka lakukan dalam proses kerjaan tersebut. Nah, di situ juga artinya belum masih kita dapatkan minta untuk bukti-bukti terkait data dukungnya. Artinya insya Allah data dukungnya akan mereka sampaikan hari Senin katanya. Nah, terkait materinya ya yang disampaikan kawan-kawan yang ke kami, yang itu menjadi materi kami untuk mempertanyakan, untuk melakukan klarifikasi. Nah, terkait masalah benar salahnya kan belum bisa kita tentukan kalau belum kita memang melihat fakta dan data yang sebenarnya. Nah, ini sekarang kita sudah mengumpulkan minta data dukungnya terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, mereka baru bisa menyanggupi, sama katanya hari Senin mereka kesini lagi untuk menyampaikan data-data dukung dari kegiatan tersebut. Kemungkinan di situ. Ya, pidananya bisa jadi. Cuman kan kita belum bisa menentukan ada atau tidak, belum setelah kita lihat dari draftnya, setelah kita lihat pelaksanaan kegiatannya, terus dia bayar tukarnya berapa, nah terus bisa ada selisihnya dikemanakan sama beliau. Setelah kita cek itu baru bisa kita lihat. Jadi kalau kami sepanjang itu nanti kami temukan adanya TGR, berarti tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi itu memerintahkan mereka untuk mengembalikan persentase berapa yang ada kerugian negaranya. Nah, berkaitan dengan itu kan untuk waktu tidak lanjut itu kan 60 hari setelah laporan pemeriksaan keluar. Apabila sampai dengan 60 hari tidak ditindaklanjuti, maka bisa dilimpahkan pada APH. Informasi yang memang disampaikan nanti kan kita akan melakukan verifikasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Apakah memang betul memang harapan dari masyarakat, terus mekanismenya bagaimana. Nah, itu memang nanti menjadi satu data, suatu informasi yang memang nanti akan kita kumpulkan. Kebetulan ada sekjen juga kemarin, ada sekjen juga, sejalan sama sekjen. Terus kami bilang, ya gimana caranya? Ya cari solusi yang terbaik lah, kan gitu. Nah, insya Allah nanti kata dia kalau mau turun boleh, ya insya Allah apa yang situ kami jawab. Katanya gitu, kami jawab, maksud saya ya kalau bisa nggak usah repot-repot, kami turun juga ke lapangan, kan gitu. Nggak usah repot-repot ke lapangan. Jadi itu mau dijawab semua apa yang ada pengadu di situ, nanti ada maupun tertulis maupun bukti sekarang nanti akan kami jawab mereka. Itu yang lagi kami tunggu. Atau kami udah bilang kemarin gimana caranya ya sebagus-bagus lah ya, gimana sebagusnya bagaimana. Siap, saya akan silah menyelesaikan. Dari Tanggamus, Rodial melaporkan. Sekian berita dari kami hari ini. Jangan lupa untuk saksikan berita-berita kami selanjutnya. Saya Siva Maharani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.